Pernahkah Anda panen kentang, ubi, atau wortel dengan perasaan gembira, tapi begitu dibersihkan, Anda menemukan banyak sekali lubang-lubang kecil seperti terowongan di dalamnya? Seolah-olah ada makhluk kecil yang sengaja mengebor hasil panen Anda dari dalam. Menyebalkan sekali, bukan? Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara, tapi setiap musim tanam, masalah yang sama terus berulang. Nah, tamu tak diundang yang merusak hasil kerja keras Anda itu kemungkinan besar adalah hama kawat. Banyak orang berpikir hama ini mustahil dibasmi. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada cara untuk mengusir mereka selamanya? Dan kuncinya justru terletak pada apa yang Anda lakukan pada tanah Anda saat tidak ada tanaman sama sekali, yaitu di musim dingin atau sebelum masa tanam. Dalam video ini, saya akan tunjukkan strategi lengkap untuk mengubah tanah Anda menjadi tempat yang paling tidak nyaman bagi hama kawat. Siap-siap ucapkan selamat tinggal pada panen yang bolong-bolong. Sebelum kita masuk ke strategi perang, mari kita kenali dulu musuh kita. Siapa sebenarnya hama kawat ini? Namanya memang hama kawat atau ulat kawat, tapi mereka sebenarnya bukan cacing atau ulat. Mereka adalah fase larva dari kumbang jenis tertentu, yaitu kumbang klik. Anda tahu, kumbang kecil berwarna gelap yang jika dibalik akan mengklik untuk kembali berdiri. Nah, itulah induknya. Larva ini punya tubuh yang keras, ramping, berwarna kuning kecoklatan, dan berkilau seperti potongan kawat. Inilah kenapa mereka disebut hama kawat. Yang membuat mereka sangat merepotkan adalah siklus hidupnya yang panjang. Tidak seperti hama lain yang hanya bertahan satu musim, larva hama kawat bisa hidup di dalam tanah selama 2 hingga 5 tahun sebelum menjadi kumbang dewasa. Selama bertahun-tahun itu, pekerjaan mereka hanya satu, makan. Mereka memakan akar tanaman, biji yang baru ditanam, dan yang paling parah, mereka melubangi umbi-umbian seperti kentang dan ubi, membuat hasil panen Anda tidak layak jual, atau bahkan tidak bisa dimakan. Mereka bersembunyi di bawah tanah, membuatnya sulit dideteksi sampai kerusakan terjadi. Jadi, memahami bahwa musuh kita ini hidup lama di bawah tanah adalah kunci pertama untuk tahu cara mengalahkannya. Langkah pertama dan paling fundamental dalam perang melawan hama kawat adalah pengolahan tanah secara mendalam. Mungkin terdengar sangat klasik dan sederhana, ya? Hanya mencangkul atau membajak. Tapi jangan remehkan kekuatan metode ini. Ini bukan sekadar menggemburkan tanah biasa. Ini adalah manuver militer pertama Anda. Saat Anda membalik tanah dengan cangkul atau mesin bajak hingga kedalaman sekitar 20 hingga 25 cm, Anda secara paksa membawa larva hama kawat yang sedang bersembunyi nyaman di bawah, naik ke permukaan. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah di akhir musim gugur atau menjelang musim kemarau panjang. Kenapa? Karena saat larva-larva ini terekspos di permukaan, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi dua hal. Pertama, predator alami seperti burung. Burung-burung seperti gagak, jalak, atau bahkan ayam jika Anda memeliharanya, akan dengan senang hati berpesta pora memakan larva yang lezat ini. Ini adalah pengendalian hama biologis gratis. Kedua, mereka akan terpapar cuaca ekstrem. Jika Anda berada di daerah dingin, embun beku akan membunuh mereka. Jika di daerah tropis, terik matahari akan membuat mereka kering dan mati. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi populasi mereka secara drastis, bahkan sebelum Anda menanam apapun. Sekarang, mari kita bicara tentang mengubah lingkungan hidup mereka menjadi tidak nyaman. Hama kawat, seperti banyak hama tanah lainnya, sangat menyukai tanah yang sedikit asam. Tanah dengan pH di bawah 6 adalah surga bagi mereka untuk berkembang biak dan beraktivitas. Jadi, salah satu strategi jangka panjang yang paling ampuh adalah dengan sedikit menaikkan pH tanah Anda, membuatnya menjadi lebih basah atau alkalin. Bagaimana caranya? Cara yang paling umum dan efektif adalah dengan menambahkan kapur pertanian atau dolomit. Selain menaikkan pH, kapur juga menambah kalsium dan magnesium ke dalam tanah, yang baik untuk tanaman Anda. Cara lainnya adalah dengan menggunakan abu kayu dari sisa pembakaran kayu yang bersih, tanpa cat atau bahan kimia lainnya. Abu kayu tidak hanya menaikkan pH, tetapi juga merupakan sumber potasium yang kaya. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Lakukan ini setelah Anda selesai membajak tanah di akhir musim. Taburkan kapur atau abu kayu secara merata di permukaan tanah sesuai dosis yang dianjurkan, lalu campurkan sedikit dengan lapisan atas tanah. Dengan mengubah rumah mereka menjadi tempat yang tidak mereka sukai,
Anda tidak hanya mengusir yang sudah ada, tetapi juga mencegah generasi baru hama kawat untuk menetap di kebun Anda di masa depan. Ini adalah langkah proaktif yang sangat penting. Strategi cerdas berikutnya adalah menggunakan tanaman itu sendiri sebagai senjata. Konsep ini disebut rotasi tanaman, dan ini adalah salah satu pilar pertanian organik. Hama kawat sangat menyukai tanaman umbi-umbian seperti kentang, wortel, dan ubi. Mereka juga suka jagung dan biji-bijian sereal. Jika Anda menanam tanaman yang sama di tempat yang sama tahun demi tahun, Anda sebenarnya sedang menyediakan prasmanan all you can eat untuk hama kawat, membuat mereka betah dan populasinya meledak. Untuk memutus siklus ini, Anda harus melakukan rotasi. Setelah panen tanaman yang rentan, jangan tanami lagi dengan tanaman sejenis di musim berikutnya. Ganti dengan tanaman yang tidak disukai atau bahkan dibenci oleh hama kawat. Apa saja tanaman itu? Tanaman dari keluarga kacang-kacangan seperti buncis, kacang polong, atau kedelai adalah pilihan yang sangat baik. Hama kawat cenderung menghindari mereka. Selain itu, tanaman dari keluarga sawi-sawian atau brassica seperti brokoli, kembang kol, dan terutama sawi putih, mustard, juga sangat efektif. Tanaman-tanaman ini tidak hanya tidak disukai hama kawat, tetapi beberapa di antaranya, seperti mustard, bahkan memiliki efek biofumigan yang dapat membunuh hama di dalam tanah. Dengan melakukan rotasi, Anda memutus sumber makanan mereka dan memaksa mereka untuk pindah atau mati kelaparan. Masih berhubungan dengan tanaman sebagai senjata, ada teknik yang lebih spesifik yang disebut biofumigasi. Ini terdengar canggih, tapi konsepnya sederhana dan sangat alami. Biofumigasi berarti menggunakan tanaman tertentu untuk mengasapi tanah secara biologis dan membunuh hama serta patogen. Juara dalam hal ini adalah tanaman dari genus Brassica, terutama varietas mustard tertentu seperti mustard putih atau mustard India. Tanaman ini mengandung senyawa yang disebut glukosinolat. Saat tanaman ini dicacah dan dimasukkan ke dalam tanah, senyawa ini akan terurai dan melepaskan gas yang bersifat biosida, sangat beracun bagi banyak hama tanah, termasuk hama kawat, nematoda, dan beberapa jenis jamur patogen. Caranya bagaimana? Tanamlah mustard secara rapat di lahan yang ingin Anda bersihkan, biarkan tumbuh hingga mulai berbunga. Kemudian, potong atau cacah tanaman tersebut dan segera bajak atau cangkul masuk ke dalam tanah. Setelah itu, sirami tanah agar sedikit lembab untuk memicu pelepasan gas. Proses ini secara efektif membersihkan tanah Anda. Ini adalah cara yang luar biasa untuk mengurangi populasi hama secara signifikan tanpa menggunakan satu tetes pun pestisida kimia sintetis. Ini seperti menekan tombol reset untuk kesehatan tanah Anda sebelum memulai musim tanam baru. Selain mengubah kondisi tanah dan rotasi tanaman, Anda juga bisa menggunakan strategi umpan atau tanaman perangkap. Ide dibaliknya adalah memancing hama kawat agar berkumpul di satu titik tertentu, sehingga Anda bisa dengan mudah mengumpulkannya dan membuangnya. Ini adalah metode pengendalian yang sangat efektif, terutama di kebun skala kecil hingga menengah. Caranya sangat mudah. Sebelum Anda menanam tanaman utama Anda, tanamlah beberapa umbi kentang atau potongan wortel di beberapa titik di lahan Anda. Beri tanda di mana Anda meletakkan umpan tersebut, misalnya dengan tongkat kecil. Hama kawat yang lapar akan mencium aroma lezat dari umpan ini dan berkumpul di sana untuk makan. Biarkan umpan tersebut di dalam tanah selama beberapa hari hingga seminggu. Setelah itu, angkat umpan tersebut dengan hati-hati. Anda akan terkejut melihat berapa banyak hama kawat yang menempel dan masuk ke dalam umpan kentang atau wortel tersebut. Buang hama yang terkumpul, misalnya dengan merendamnya di air sabun. Ulangi proses ini beberapa kali di beberapa lokasi berbeda sebelum Anda menanam tanaman utama. Dengan cara ini, Anda secara signifikan mengurangi jumlah hama kawat yang akan mengganggu tanaman berharga Anda nanti. Ini seperti memasang perangkap tikus, tapi untuk hama di dalam tanah. Alam memiliki sistem pengendalian hama sendiri, dan tugas kita sebagai pekebun cerdas adalah bekerja sama dengan sistem tersebut, bukan melawannya. Mari kita bicara tentang mengundang para predator alami ke kebun Anda. Musuh alami utama hama kawat adalah burung pemakan serangga, kumbang tanah predator, ground beetles, dan bahkan beberapa jenis jamur dan bakteri tanah. Untuk mengundang burung, Anda bisa memasang tempat mandi burung, bird bath, atau rumah burung, bird house.
Menyediakan sumber air bersih akan menarik banyak jenis burung yang akan dengan senang hati membantu Anda membersihkan larva-larva yang terekspos setelah Anda membajak tanah. Selanjutnya, kumbang tanah. Kumbang ini adalah predator malam hari yang sangat rakus memakan telur dan larva hama. Untuk mendorong populasi mereka, sediakan habitat bagi mereka. Jangan membersihkan kebun Anda terlalu bersih. Sisakan sedikit tumpukan daun kering atau mulsa jerami di sudut kebun sebagai tempat mereka bersembunyi di siang hari. Hindari penggunaan pestisida kimia spektrum luas yang dapat membunuh serangga menguntungkan ini. Dengan menciptakan ekosistem yang seimbang di kebun Anda akan memiliki pasukan kecil yang bekerja 24 jam sehari untuk menjaga populasi hama tetap terkendali secara alami dan gratis. Ada satu lagi prajurit tak terlihat yang bisa Anda rekrut untuk berperang di bawah tanah, yaitu nematoda menguntungkan. Jangan khawatir mendengar kata nematoda, karena tidak semuanya jahat. Ada ribuan jenis nematoda, dan beberapa di antaranya adalah parasit bagi serangga hama. Spesies seperti Steinernema carpocapsae atau Heterorhabditis bacteriophora adalah pembunuh spesialis hama tanah, termasuk hama kawat. Nematoda ini mikroskopis, jadi Anda tidak akan bisa melihatnya. Mereka dijual dalam bentuk spons, gel, atau bubuk yang berisi jutaan nematoda dalam keadaan dorman. Cara menggunakannya sangat mudah. Anda cukup mencampurkannya dengan air sesuai petunjuk, lalu menyemprotkannya atau menyiramkannya ke tanah yang lembab. Setelah berada di tanah, nematoda ini akan aktif mencari inang. Mereka akan masuk ke dalam tubuh larva hama kawat melalui lubang alami, lalu melepaskan bakteri simbiosis yang akan membunuh larva dari dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kemudian, nematoda akan berkembang biak di dalam bangkai larva tersebut dan generasi baru akan keluar untuk mencari korban berikutnya. Ini adalah solusi biologis yang sangat spesifik, aman untuk tanaman, manusia, dan hewan peliharaan, serta sangat efektif dalam mengendalikan populasi hama kawat dari bawah tanah. Kondisi tanah lain yang sangat disukai hama kawat selain tanah asam adalah tanah yang lembab dan padat dengan drainase yang buruk. Tanah yang tergenang air atau selalu basah menciptakan lingkungan yang ideal bagi mereka untuk bergerak dan bertahan hidup. Sebaliknya, mereka tidak suka tanah yang gembur dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Oleh karena itu, memperbaiki struktur dan drainase tanah Anda adalah strategi pertahanan jangka panjang yang krusial. Bagaimana cara memperbaikinya? Menambahkan bahan organik adalah kuncinya. Kompos matang, pupuk kandang yang sudah terdekomposisi, atau cetakan daun, leaf mold, adalah bahan-bahan terbaik. Saat Anda mencampurkan bahan organik ini ke dalam tanah, ia akan bertindak seperti spons kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ia akan membantu tanah liat yang padat menjadi lebih gembur, menciptakan pori-pori untuk udara dan air. Sebaliknya, pada tanah berpasir, bahan organik akan membantu menahan kelembaban agar tidak cepat hilang. Dengan menciptakan tanah yang sehat, gembur, dan memiliki drainase yang baik, Anda tidak hanya membuat tanaman Anda lebih sehat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi hama kawat. Mereka akan kesulitan bergerak dan berkembang biak di tanah seperti ini. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan pekebun adalah membiarkan sisa-sisa tanaman atau gulma menumpuk di lahan setelah panen. Rumput liar dan sisa-sisa akar dari tanaman sebelumnya, terutama dari keluarga rumput-rumputan, adalah sumber makanan utama bagi hama kawat. Kumbang klik betina dewasa sangat suka bertelur di area yang ditumbuhi rumput. Telur-telur ini akan menetas menjadi larva hama kawat yang kemudian akan memakan akar rumput tersebut. Ketika Anda menanam tanaman sayuran Anda di musim berikutnya, larva yang sudah tumbuh besar ini akan beralih ke tanaman baru Anda yang lezat. Jadi, menjaga kebersihan lahan adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Setelah panen, segera bersihkan semua sisa tanaman, terutama bagian akarnya. Cabut semua gulma hingga bersih. Jangan biarkan lahan Anda menjadi padang rumput liar selama musim jeda tanam. Dengan menghilangkan sumber makanan dan tempat bertelur favorit mereka, Anda secara drastis mengurangi kemungkinan populasi hama kawat akan meledak di kebun Anda. Ini adalah prinsip dasar sanitasi kebun yang sering diabaikan namun memiliki dampak yang sangat besar dalam pengendalian hama. Meskipun kita sangat menghindari pestisida kimia sintetis karena dampak buruknya pada lingkungan dan kesehatan tanah, ada beberapa alternatif organik yang bisa digunakan sebagai upaya terakhir atau untuk area yang investasinya sangat parah.
Salah satunya adalah tanah diatom atau diatomaceous earth. Ini adalah bubuk yang terbuat dari fosil alga mikroskopis yang disebut diatom. Di bawah mikroskop, partikel-partikel ini terlihat seperti pecahan kaca yang sangat tajam. Bubuk ini tidak beracun bagi manusia atau hewan, tetapi bagi serangga dengan eksoskeleton seperti larva hama kawat, ini sangat mematikan. Ketika hama bersentuhan dengan tanah diatom, partikel tajamnya akan menggores lapisan lilin pelindung pada tubuh serangga, menyebabkan mereka kehilangan cairan tubuh dan mati karena dehidrasi. Anda bisa mencampurkan tanah diatom ini ke dalam lapisan atas tanah saat mempersiapkan bedengan tanam. Penting untuk diingat bahwa tanah diatom hanya efektif saat dalam keadaan kering. Setelah terkena hujan atau disiram, efektivitasnya akan berkurang. Ini bukan solusi ajaib, tapi bisa menjadi bagian dari strategi terpadu Anda, terutama untuk melindungi bibit muda yang baru ditanam. Mari kita kembali ke topik pengolahan tanah, tapi kali ini dengan fokus pada waktu dan frekuensi. Banyak orang berpikir cukup sekali membajak di awal musim. Namun, untuk serangan hama kawat yang parah, melakukan pengolahan tanah secara berulang bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik. Misalnya, lakukan pembajakan pertama di akhir musim gugur untuk mengekspos larva ke cuaca dingin dan predator. Kemudian, biarkan tanah selama beberapa minggu. Setelah itu, lakukan pembajakan kedua. Manuver kedua ini akan menangkap larva-larva yang mungkin berhasil kembali masuk ke dalam tanah atau yang berada di lapisan lebih dalam pada pembajakan pertama. Jika memungkinkan, lakukan pembajakan ketiga di awal musim semi, tepat sebelum Anda menanam. Serangkaian gangguan ini akan membuat siklus hidup mereka benar-benar kacau. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk menetap, makan, dan tumbuh dengan tenang. Memang ini membutuhkan usaha ekstra, tetapi jika Anda menghadapi masalah hama kawat yang kronis dari tahun ke tahun, strategi serangan bergelombang ini bisa menjadi kunci untuk akhirnya memenangkan pertempuran dan membersihkan lahan Anda secara tuntas. Ini adalah cara mekanis untuk memastikan tidak ada yang selamat. Sebuah mitos yang perlu kita luruskan adalah bahwa menambahkan banyak bahan organik mentah ke dalam tanah akan selalu baik. Dalam konteks hama kawat, ini tidak sepenuhnya benar. Hama kawat adalah pengurai, dan mereka tertarik pada bahan organik yang sedang membusuk, seperti sisa-sisa tanaman yang belum terdekomposisi sepenuhnya atau pupuk kandang yang masih segar. Jika Anda menumpuk bahan organik mentah di kebun Anda mungkin tanpa sadar menciptakan restoran bintang 5 bagi mereka. Solusinya bukanlah berhenti menggunakan bahan organik, karena itu sangat penting untuk kesuburan tanah. Solusinya adalah hanya menggunakan bahan organik yang sudah matang dan terkomposisi dengan baik. Kompos yang sudah jadi, yang warnanya gelap, remah dan berbau seperti tanah hutan, tidak lagi menarik bagi hama kawat. Justru sebaliknya, kompos matang memperbaiki struktur tanah dan mendorong kehidupan mikroba yang sehat, yang merupakan musuh bagi hama. Jadi, pastikan pupuk kandang atau kompos Anda sudah benar-benar matang sebelum dimasukkan ke dalam tanah. Ini adalah perbedaan kecil dalam praktik yang memberikan perbedaan besar dalam hasil pengendalian hama. Bagaimana jika Anda ingin menanam kentang, tanaman favorit hama kawat, tetapi khawatir panen akan hancur? Ada trik yang bisa Anda coba, yaitu menanam tanaman pendamping yang bersifat menolak hama. Praktik ini dikenal sebagai tumpang sari atau companion planting. Beberapa tanaman mengeluarkan aroma atau zat kimia dari akarnya yang tidak disukai oleh hama kawat. Menanamnya di antara atau di sekitar tanaman kentang Anda dapat menciptakan semacam benteng pertahanan aromatik. Tanaman apa saja yang efektif? Bunga marigold atau tagetes adalah salah satu yang paling terkenal. Akarnya melepaskan zat yang beracun bagi nematoda dan juga dilaporkan dapat mengusir hama kawat. Selain itu, tanaman dari keluarga bawang-bawangan seperti bawang daun, bawang putih, dan kucai memiliki aroma kuat yang dapat membingungkan dan mengusir hama. Menanam barisan bawang di antara barisan kentang Anda bisa menjadi strategi yang efektif. Ini mungkin tidak akan membasmi 100% hama, tetapi ini adalah lapisan pertahanan tambahan yang alami, mudah dilakukan, dan bahkan memberi Anda panen tambahan berupa bunga atau bumbu dapur. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Salah satu cara pencegahan terbaik adalah dengan memastikan Anda tidak secara tidak sengaja membawa hama kawat baru ke kebun Anda. Dari mana mereka bisa datang? Salah satu sumber yang umum adalah dari pupuk kandang yang belum diolah dengan benar atau kompos yang belum matang sempurna.
larva atau telur hama kawat bisa saja sudah ada di dalam tumpukan material organik tersebut. Ketika Anda menebarkannya di kebun, Anda sama saja dengan menabur benih masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan kompos atau pupuk kandang dari sumber yang terpercaya. Atau, jika Anda membuatnya sendiri, pastikan proses pengomposan Anda berjalan dengan benar, mencapai suhu yang cukup tinggi, sekitar 55 hingga 65 derajat Celcius, untuk membunuh larva dan telur hama, serta patogen lainnya. Hal yang sama berlaku untuk tanah atau media tanam baru yang Anda beli. Selalu periksa kualitasnya. Dengan bersikap waspada terhadap apa yang Anda masukkan ke dalam kebun, Anda dapat mencegah masalah besar di kemudian hari. Selain menggunakan umpan berupa potongan sayuran, Anda juga bisa membuat perangkap yang lebih canggih untuk memantau dan mengurangi populasi hama kawat. Salah satu metode yang efektif adalah perangkap fermentasi. Hama kawat dan kumbang klik dewasa tertarik pada gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi. Anda bisa membuat perangkap sederhana dengan mengubur sebuah wadah, seperti cangkir plastik atau kaleng bekas, hingga bibirnya sejajar dengan permukaan tanah. Kemudian, isi wadah tersebut sekitar sepertiga penuh dengan campuran molase, tetes tebu, dan air, dengan sedikit tambahan ragi untuk mempercepat fermentasi. Kumbang dan larva yang berkeliaran di permukaan akan tertarik oleh aroma fermentasi, jatuh ke dalam perangkap, dan tidak bisa keluar lagi. Pasang beberapa perangkap ini di seluruh area kebun Anda. Ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi populasi secara langsung, tetapi juga sebagai alat pemantauan yang hebat. Dengan memeriksa perangkap secara teratur, Anda bisa mendapatkan gambaran seberapa parah investasi di area tertentu dan kapan aktivitas mereka sedang tinggi-tingginya. Mari kita bahas lebih dalam tentang peran mulsa. Mulsa atau penutup tanah adalah praktik yang sangat baik untuk menjaga kelembaban, menekan gulma, dan mengatur suhu tanah. Namun, jenis mulsa yang Anda pilih bisa berpengaruh pada populasi hama kawat. Kumbang klik dewasa lebih suka bertelur di tanah yang lembab dan terlindung. Mulsa tebal dari jerami atau serutan kayu bisa menciptakan kondisi ideal ini bagi mereka. Ini bukan berarti Anda harus berhenti menggunakan mulsa. Sebaliknya, Anda hanya perlu strategis. Di area yang Anda tahu memiliki masalah hama kawat, hindari penggunaan mulsa organik tebal selama periode ketika kumbang klik aktif bertelur, yaitu di akhir musim semi atau awal musim panas. Atau, Anda bisa menggunakan jenis mulsa lain, seperti mulsa plastik, yang dapat menghalangi kumbang untuk meletakkan telurnya di tanah. Pilihan lainnya adalah menunda pemberian mulsa organik hingga tanaman Anda sudah cukup besar dan kuat, sehingga sistem perakarannya tidak lagi rentan terhadap serangan larva yang baru menetas. Ini tentang menyeimbangkan manfaat mulsa dengan strategi pengendalian hama. Terkadang, masalah hama kawat sangat terlokalisir di satu atau dua bedengan saja. Jika ini kasusnya, Anda mungkin tidak perlu mengolah seluruh kebun Anda. Anda bisa menerapkan strategi yang disebut solarisasi tanah. Metode ini menggunakan kekuatan matahari untuk memasak lapisan atas tanah dan membunuh hama, telur, gulma, dan patogen. Cara ini paling efektif di daerah dengan musim panas yang panjang dan terik. Caranya, setelah membersihkan dan menggemburkan bedengan, sirami tanah hingga benar-benar basah. Kemudian tutup rapat area tersebut dengan lembaran plastik bening transparan. Kunci tepian plastik dengan batu atau tanah agar tidak ada udara yang keluar. Panas matahari akan terperangkap di bawah plastik, menciptakan efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu tanah hingga level yang mematikan bagi sebagian besar organisme. Biarkan proses ini berjalan selama 4 hingga 6 minggu, selama periode cuaca paling panas. Setelah selesai, tanah Anda akan lebih bersih dan siap untuk ditanami. Ini adalah metode sterilisasi tanah yang sangat efektif dan bebas bahan kimia untuk area kecil. Kesabaran adalah kunci dalam berkebun, terutama saat berhadapan dengan hama yang memiliki siklus hidup panjang seperti hama kawat. Anda harus berpikir dalam kerangka waktu beberapa tahun, bukan hanya satu musim tanam. Ingat, larva bisa hidup di tanah selama 2 hingga 5 tahun. Jadi, bahkan jika Anda berhasil membunuh sebagian besar populasi dalam satu musim, mungkin masih ada generasi lain yang bertahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk konsisten dalam menerapkan strategi yang telah kita bahas. Teruslah melakukan rotasi tanaman. Teruslah memperbaiki kesehatan tanah dengan kompos matang. Teruslah waspada terhadap gulma.
Jangan kembali ke kebiasaan lama menanam tanaman yang sama di tempat yang sama setelah satu musim yang sukses. Anggaplah pengendalian hama kawat sebagai bagian integral dari rutinitas berkebun Anda, bukan sebagai tindakan darurat satu kali. Dengan pendekatan jangka panjang yang konsisten, Anda akan secara bertahap mengurangi populasi mereka hingga ke titik di mana mereka tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan bagi hasil panen Anda. Seringkali solusi paling sederhana justru yang paling efektif. Salah satunya adalah memilih waktu tanam yang tepat. Larva hama kawat cenderung bergerak lebih dalam ke tanah selama cuaca yang sangat panas dan kering di pertengahan musim panas. Mereka kembali ke dekat permukaan saat suhu tanah lebih sejuk dan lembab, yaitu di musim semi dan musim gugur. Ini berarti bibit muda yang Anda tanam di awal musim semi sangat rentan, karena mereka ditanam tepat saat hama kawat sedang aktif-aktifnya mencari makan di dekat permukaan. Salah satu strategi yang bisa Anda coba, jika iklim Anda memungkinkan, adalah dengan sedikit menunda waktu tanam. Dengan menanam sedikit lebih lambat, saat tanah sudah lebih hangat, tanaman Anda akan tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Sistem perakaran yang berkembang pesat akan lebih tahan terhadap kerusakan dibandingkan dengan bibit muda yang rapuh. Selain itu, Anda memberikan lebih banyak waktu bagi predator alami untuk bekerja dan bagi Anda untuk melakukan beberapa putaran pengolahan tanah atau pemasangan perangkap sebelum tanaman utama masuk ke dalam tanah. Ini adalah penyesuaian kecil pada jadwal Anda yang dapat memberikan perlindungan besar. Pada akhirnya, semua strategi ini bermuara pada satu filosofi utama, ciptakan tanah yang sehat. Tanah yang sehat dan hidup, yang penuh dengan mikroorganisme yang beragam, jamur mikoriza, cacing tanah, dan serangga menguntungkan, adalah lingkungan yang sangat tidak bersahabat bagi hama. Mikroba yang sehat akan bersaing dengan patogen, dan bahkan dapat menyerang larva hama. Struktur tanah yang baik, yang kita bangun dengan kompos dan bahan organik matang, akan menyulitkan hama untuk bergerak. Tanaman yang tumbuh di tanah yang subur akan lebih kuat, lebih sehat, dan lebih mampu menahan serangan hama ringan tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Jadi, jangan melihat usaha Anda sebagai sekadar membasmi hama kawat. Lihatlah ini sebagai proses membangun fondasi kebun yang kuat dan tangguh. Dengan fokus pada kesehatan tanah secara keseluruhan, Anda tidak hanya akan menyelesaikan masalah hama kawat, tetapi juga mencegah banyak masalah hama dan penyakit lainnya di masa depan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kebun Anda, yang akan memberikan imbalan panen melimpah selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi, inilah kesimpulannya. Perang melawan hama kawat bukanlah tentang menemukan satu peluru perak atau satu semprotan ajaib. Itu adalah sebuah strategi terpadu. Ini tentang menyerang mereka dari berbagai sudut secara bersamaan. Kita mengganggu mereka secara fisik dengan membajak tanah. Kita mengubah rumah mereka menjadi tidak nyaman dengan mengatur pH. Kita memutus pasokan makanan mereka dengan rotasi tanaman. Kita meracuni mereka secara alami dengan biofumigasi. Kita menjebak mereka dengan umpan, dan yang terpenting kita membangun pasukan sekutu, mulai dari burung di angkasa hingga nematoda mikroskopis di bawah tanah, dengan cara menciptakan ekosistem kebun yang sehat dan seimbang. Mungkin plot twistnya adalah ini. Dengan berfokus untuk mengalahkan satu hama yang merepotkan ini, kita sebenarnya dipaksa untuk menjadi pekebun yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih selaras dengan alam. Kita belajar untuk membangun kesehatan tanah, bukan hanya menanam tanaman. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Dari semua metode yang sudah kita bahas, mana yang paling ingin Anda coba di kebun Anda? Atau mungkin Anda punya trik rahasia lain untuk melawan hama kawat? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.